bangun dan gunakan imanmu sendiri. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Lukas 8 ayat 25. Kadang-kadang, selama engkau berada di bawah perlindungan orang lain, orang tersebut mungkin menjalankan otoritas atas engkau dan keadaanmu dan hal ini akan membuahkan hasil, sampai tingkat tertentu. Misalnya, sebagai seorang pemuda Kristen beberapa tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan bersama seorang teman dan beberapa orang lainnya. Kami mengadakan beberapa acara khotbah. Hal ini terjadi pada saat saya sering mengalami masalah sakit perut yang serius, jadi selama kami melakukan perjalanan ini, saya tidak akan makan apapun karena saya akan memuntahkan apapun yang saya makan dalam beberapa menit setelah memakannya. Jadi, sepanjang waktu, saya hanya melihat orang lain makan. Akhirnya, teman saya tidak tahan lagi. Lalu dia bertanya pada saya, apakah kamu berpuasa? Saat itu, saya membuka diri dan menjelaskan situasinya kepadanya. Lalu dia berkata pada saya, kalau begitu, selama kita bersama dalam perjalanan ini, perutmu tidak akan bermasalah, makan. Saya segera menyerah pada kata-katanya, lebih tepatnya, mengandalkan keyakinannya dan mulai makan dengan normal. Dan coba tebak? Tidak ada masalah sepanjang perjalanan. Namun ketika saya kembali ke rumah, makanan pertama yang saya makan, saya memuntahkan semuanya. Masalah perut muncul kembali. Saya mengerti persis apa yang terjadi. Saya menyerahkan diri saya pada otoritas teman saya sepanjang perjalanan itu, dan itu berhasil. Namun sejauh mana iman dapat membantu engkau menghadapi permasalahan hidup? Saya menyadari bahwa saya harus menerapkan keyakinan saya dan ketika saya melakukannya, saya mendapatkan kemenangan. Engkau harus terus mengembangkan imanmu dengan meningkatkan pengetahuanmu tentang firman dan memperkuatnya dengan menerapkannya. Hidup itu berhubungan dengan hal rohani dan engkau bertanggung jawab atas hidupmu, hal-hal yang terjadi padamu. Ketika murid-murid berlari menemui Yesus dalam keputusasaan saat terjadi kekacauan di laut, seperti yang dibaca dalam ayat tema kita, Yesus bertanya kepada mereka, di manakah imanmu? Dia menyadarkan mereka bahwa mereka bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi tersebut tanpa harus datang berlari kepadanya dengan keputusasaan. Tidak ada bedanya apa yang telah terjadi atau sedang terjadi dengan keuangan, pekerjaan dan kesehatanmu atau dalam bidang kehidupanmu, jangan khawatir atau menangis minta tolong. Gunakan imanmu. Nyatakan kata-kata iman. Alkitab berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, Ibrani 11 ayat 3. Dengan penegasan imanmu, engkau dapat memperbaiki, mengatur dan merekonstruksi segala sesuatu dan keadaan agar selaras dengan kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidupmu. Mari kita ucapkan pengakuan berikut, tidak ada bedanya apa yang terjadi atau sedang terjadi di sekitarku, dengan firman Tuhan di bibirku, aku memperbaiki, mengatur dan merekonstruksi segala sesuatunya agar sejalan dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Dengan imanku, aku membingkai hidupku di jalan kemuliaan dan keunggulan. Aku sehat dan kuat. Tidak ada kesakitan atau penyakit yang dapat melekat pada tubuhku. Aku tidak akan pernah kalah atau menjadi korban dalam hidup ini, karena firman Tuhan yang terucap di bibirku adalah Tuhan yang berbicara. Aku berhasil. Puji Tuhan. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Markus 11 ayat 23, Ibrani 10 ayat 38, Matius 17 ayat 20.